Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Agni yang akan membahas TO UTBK 6 yaitu subtes PPU pemahaman. Sebelumnya Kakak minta maaf ya berhalangan on kamera, tapi semoga penjelasannya masih bisa dipahami. Oke, kita langsung aja bahas soal TO 6 kemarin. Nomor satu, penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks di atas adalah, nah jawabannya adalah yang C. Mengapa kata penemuan tidak tepat? Karena kata penemuan ini kan membahas kalimat sebelumnya ya, yang berwarna merah ini. Nah, kalimat sebelumnya ini, kegiatannya itu bukan kegiatan penemuan, tapi kegiatan pelaksanaan tes. Nah, jadi di kalimat selanjutnya harusnya memilih diksinya itu adalah kata tes. Jadi kalau dirubah, tes ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan barat telah mengalami penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Pembahasannya itu tes, bukan penemuan. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang C ya. Oh iya, diksi itu artinya pilihan kata ya guys. Jadi pemilihan kata yang digunakan itu udah tepat atau belum katanya. Oke, satu C. Nomor dua. Kalimat yang tidak lengkap terdapat pada teks di atas. Terdapat pada yang tidak lengkap itu adalah yang A, karena ini ada tanda kutip itu sepanjang itu tuh unsurnya itu hanya unsur subjek guys, gak ada unsur predikatnya. Junk food yang dapat berusaha kontrol diri dengan meningkatkan keinginan ungkap para peneliti. Nah itu masih gantung si junk food yang bisa kontrol diri dengan meningkatkan keinginan tuh junk foodnya kenapa? Kita belum tahu kan verbanya apa atau predikatnya apa. Jadi ini disebutnya tidak lengkap ya karena minimal kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat sedangkan ini hanya ada subjeknya saja. Nomor 2A, 3. Kalimat inti yang terdapat pada kalimat 16 adalah, nah kalimat inti itu ada subjek dan predikat ya minimal. Di sini subjeknya itu bentuknya frasa. Penelitian yang dirilis bulan sebelumnya dan predikatnya itu menunjukkan. Nah, karena subjeknya bentuknya frasa, kita ambil deh apa inti dari frasa tersebut. Nah, inti dari frasa tersebut adalah kata penelitian. Jadi inti kalimatnya penelitian menunjukkan ada di opsi yang B. Nomor 4, kalimat inti pada kalimat 16 adalah, ini juga sama ya, minta kalimat inti yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau ini di kalimat 16 itu, jika berolahraga di luar ruangan terasa sulit, Ruhai menyarankan untuk melakukan yoga. Nah, di sini keterangannya itu ada di awal kalimat dari kata jika sampai kata sulit. Nah, itu merupakan keterangan bukan subjeknya. Subjeknya baru adalah Ruhoy. Nah, Ruhoy itu kenapa? Atau Ruhoy itu ngapain? Oh, Ruhoy itu nyaranin. Bukan lakuinnya, bukan melakukannya ya. Tapi predikatnya itu nyaranin, menyarankan. Menyarankan buat apa? Oh, buat melakukan yoga. So, intinya Ruhoy menyarankan, yaitu yang A. Nomor 5, kalimat yang sepola dengan kalimat 10 adalah, kalimat 10 itu Ruhoy merekomendasikan beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan otak. Nah, ini polanya adalah SPOK dengan subjeknya Ruhoy, predikatnya merekomendasikan, O-nya itu adalah beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan, K-nya itu untuk mengoptimalkan otak. Nah, di sini K-nya itu keterangan tujuan ya. Nah, pola yang sama ada di opsi yang B. Gedung yang dianggap berhantu itu subjek, memiliki itu predikat, banyak kisah yang membuat bulu kuduk merinding itu objek, dan ketika diceritakan itu adalah keterangan atau keterangan waktu. Ini SPOK. Sisanya, PG yang A itu SPPLK, PG yang C itu SPPL, yang D itu SKP, dan yang E itu SPO. Nah, itu beda-beda semua ya. Yang paling tepat adalah yang B. 6. Frasa berjalan kaki yang terletak pada kalimat 11 sebentuk dengan frasa. Nah, berjalan kaki ini merupakan frasa yang terbentuk dari verba dan nomina. Nah, jadi kita harus pilih opsi yang pembentuknya juga atau unsurnya juga terdiri dari verba dan nomina. Yang sama adalah opsi yang E ya, belajar matematika. Karena
Kalau opsi A itu nomina-nomina, opsi B nomina adjektiva, opsi C nomina-nomina, dan opsi D itu nomina verba. Yang jelas sama adalah yang E, berjalan kaki dengan belajar matematika. 7. Kalimat yang tidak lengkap pada teks di atas adalah, jawabannya adalah yang E, kalimat ke-11. Dia nggak lengkap karena lagi-lagi dia hanya mengandung subjek, kandungan mineral, vitamin, dan protein yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, satu kalimat ini tuh merupakan subjek. Kenapa? Karena ada kata yang di sini. Yang itu masih menjelaskan frasa sebelumnya, masih menjelaskan kandungan. Kandungannya bermanfaat gitu. Tapi kita nggak tahu si kandungan yang bermanfaat ini tuh kenapa atau mau ngapain. Bisa aja misal kalimatnya, kandungan mineral, vitamin, dan protein yang bermanfaat bagi kesehatan dapat meningkatkan kesehatan jantung, misal. Berarti predikat itu dapat meningkatkan kan? Tapi di sini cuman sampai subjek doang gitu. Jadi disebutnya ini tidak lengkap ya, karena tidak memiliki predikat. Maju ke nomor selanjutnya. Topik yang terdapat pada teks di atas adalah, nah ini topiknya adalah yang A ya, pohon pisang kaya manfaat. Nah ini mohon maaf teman-teman, kakak nulisnya kalimat 2-11 ya, pendukungnya itu seharusnya kalimat 3-11, karena kalimat 2 ini belum menyebutkan manfaatnya. Nah tapi sudah bisa diprediksi karena most of the pembahasannya itu manfaat ya, dari kalimat 3-11, maka topiknya adalah manfaat dari pisang tersebut. Nomor 13 yang A. Nomor 9, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 4 adalah, nah sebenarnya kalimat 4 ini memang nggak ada titik-titiknya ya. Tapi teman-teman harus udah ngeh atau notice kalau kata tidak hanya itu merupakan konjungsi korelatif atau berpasangan. Jadi kalau ada tidak hanya, maka harus ada tetapi juga. Yang namanya pasangan berarti nggak boleh dipisahkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan kata tetapi juga itu setelah koma. Tidak hanya buahnya, tetapi juga hampir seluruh bagian pohon pisang pun bisa dimanfaatkan. Nah, itu pasangan itu tetapi juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Adapun konjungsi berpasangan selain tidak hanya ada tetap juga, ada bukan hanya pasangannya melainkan juga ada baik pasangannya maupun. Nah, jadi ini pasangannya nggak boleh ketukar-tukar ya, harus sesuai dari sananya kayak gitu. 10. Kata tidak baku yang terdapat pada teks di atas adalah yang B. Ini keterampilan itu kurang huruf E ya, jadi keterampilan harusnya. 11. Kesimpulan. Kesimpulan itu hasil akhir. Nah, hasil akhirnya adalah yang D. Pembelajaran di luar ruangan memiliki berbagai manfaat. Ini kesimpulannya itu diambil secara tersirat ya teman-teman. Jadi karena kesimpulan itu hasil akhir yang mewakili keseluruhan isi paragraf. Nah, di paragraf 1 dia itu menjelaskan kalau belajar di luar ruangan tuh udah dilaksanakan di zaman dahulu, di tahun 60-an katanya. Terus ngasih tahu juga benefitnya, membantu anak-anak, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, ketahanan, kemampuan bekerja sebagai tim, dan penghargaan terhadap alam. Nah, itu dia intinya ngejelasin di masa lalu sama manfaatnya. Di paragraf kedua juga mendukung manfaatnya, yaitu meningkatkan keterampilan membaca dan meningkatkan motivasi. Ke bawahnya juga sama, ngasih tahu manfaatnya. Tapi emang nggak ada kata manfaat ya, nggak ada tertulis. Tapi bisa kita simpulkan atau bisa kita kategorikan kalimat-kalimat yang ada di teks ini tuh merujuk ke manfaat atau ke benefit. Nah, jadi ini kesimpulannya tersirat. Jawabannya adalah yang D. Kalimat 8, jika diubah menjadi pasif, menjadi, nah kalau pasif itu cirinya ada kata di ya, di atau ter biasanya. Nah, di sini kalimat pasifnya menggunakan di, lalu cara merubahnya adalah yang sebelumnya objek, tukar posisinya menjadi subjek. Nah, awalnya subjek itu pebble, predikatnya itu bisa menghasilkan, dan objeknya itu panjang ya, frasa. Beberapa output seperti kain tekstil siapakah yang dapat diaplikasikan menjadi pakaian. Nah, kita rubahlah ke pasif, berarti objeknya kedepanin. Beberapa output seperti kain tekstil siapakah yang dapat diaplikasikan menjadi pakaian, itu objek. Nah, karena pasif itu ada kata di ya di verbanya, jadi bisa
dihasilkan atau dapat dihasilkan oleh Pebble dari hasil daur ulang sampah tekstil industri. Nah, itu ya. Ada di opsi yang C, bisa dihasilkan. Sebelumnya menghasilkan, jadi bisa dihasilkan. Nah, kenapa diaplikasikannya tidak berubah? Nah, itu kan itu bukan predikatnya ya. Itu masih bagian dari objek. Jadi, nggak ada yang berubah dari unsur objek mah. Cuman berubah posisinya aja. Yang awalnya di akhir, jadi ke depan. Yang awalnya beberapanya itu di akhir, jadi beberapanya itu di depan. Jadi yang pasif adalah yang C. 13C. 13 istilah untuk di kalimat 6 adalah menghadirkan bla 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 baru dalam mengonsumsi sebuah produk. Yang tepat adalah alternatif. Arti alternatif adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Nah, itu yang paling cocok dengan konteks yang ada di teks. Kalau hipotesis itu dugaan sementara, kalau potensi kemampuan, substansi itu isi atau zat atau kekayaan, dan eksistensi itu kehadiran atau keberadaan. Nah, yang paling sesuai adalah yang B, alternatif. 14. Makna imbuhan kean pada kata kesalahan yang terdapat pada kalimat 7 memiliki makna yang sama dengan imbuhan kean pada kalimat. Dan juga kakak tulisnya kelalaian ya, harusnya kesalahan. Jadi kesalahan sama dengan keadaan salah. Nah, karena keannya menjelaskan keadaan, berarti kita cari opsi yang menjelaskan keadaan. Nah, keadaan itu ada di kalimat C, tepatnya di kata keterlambatan, yang maknanya adalah keadaan terlambat. Kalau yang A itu ada kedutaan. Kedutaan itu tempat ya, tempat perwakilan negara. Kalau yang B ketiduran. Ketiduran itu kegiatan tidak disengaja. Lalu ada yang D, kemerahan. Kemerahan itu menyerupai warna merah, berarti bukan warna merah, beneran merah. Merahnya pudar. Lalu kejatuhan. Kejatuhan pun sama kayak ketiduran, yaitu perbuatan tidak disengaja. Jadi 14 jawabannya yang C. 15, bentuk peran pada persawahan sama dengan kata berikut, kecuali. Kalau tadi kan makna ya, kalau sekarang bentuknya aja. Kita nggak usah cari maknanya. Nah, di sini yang beda adalah yang E, karena kata dasarnya resmi. Jadi, imbuhan pembentuknya itu bukan per, tapi pe, karena R-nya kan cuma satu. Pe, resmian. Sisanya itu per. Ditambah kata dasarnya, ada sawah, ada damai, ada atur, ada tukar, ada kantor. Dan diakhiri dengan akhiran an. Jadi yang berbeda hanya yang E ya, peresmian. 16. Yang memperlihatkan perilaku seperti manusia. Nah, ini maksudnya majas personifikasi ya guys. Personifikasi itu benda mati seolah-olah seperti manusia. Nah, di sini ada frasa muntahan lumpur panas. Muntah itu biasanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Bisa juga hewan sebenarnya, tapi intinya oleh benda hidup gitu. Sedangkan lumpur panas itu kan benda mati ya, komponen abiotik. Nah, jadi ini seperti manusia gitu. Lumpur panasnya itu menyemprot keluar atau ya keluar dari tempatnya sampai mengalir. Nah, ini kegiatan ini tuh mirip sama perumpamaan muntah. Muntah adalah perbuatan yang terjadi pada manusia atau hewan, sedangkan teks tersebut menunjukkan perumpamaan tersebut dengan lumpur panas yang berupa benda mati. Jadi kegiatan lumpur panasnya mirip sama kegiatan benda hidup, makhluk hidup. Demografi artinya adalah ilmu tentang susunan jumlah perkembangan penduduk. Ini maknanya udah sama dengan kamus ya guys. Jadi bukan hanya tentang penduduk doang, tapi tentang susunannya dan tentang jumlah perkembangannya. 18. Istilah di kalimat 9. Nah, ini istilahnya yang tepat adalah konsumtif, karena ini kan ada kata kuncinya ya, dibandingkan produktif. Nah, berarti kalau dibandingkan, ini menunjukkan hal yang berlawanan atau antonim. Berarti antonimnya produktif adalah konsumtif. Produktif itu menghasilkan, konsumtif itu mengonsumsi atau memakai atau menggunakan. Berarti kebalikannya konsumtif ya. Sedangkan opsi yang lain artinya adalah aktif ya aktif. Aktif itu menyebarkan ya, penyebaran. Chauvinisme itu cinta tanah air tapi berlebihan atau fanatik. Ekstremisme itu tindakan menganut paham ekstrim. Ini juga sama, berlebihan juga karena ada kata ekstrimnya. Jadi yang sesuai adalah yang B, konsumtif. 19. Kalimat yang tidak lengkap terdapat pada teks di atas, terdapat pada kalimat nomor 8 ya. Lagi-lagi nggak lengkapnya cuma ada subjeknya doang. Nah, sepanjang ini guys, itu nggak ada predikatnya. Perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Nah, ini perubahan polanya kenapa gitu?
gak ada predikatnya, gak ada kegiatannya. Jadi sepanjang ini hanya subjek saja. Pola kalimat lagi. Pola kalimat 7 itu sama dengan kalimat 11 yang polanya adalah SPO. Subjeknya kita, P-nya memerlukan, objeknya dari gaya sampai dikonsumsi. Nah, kalau kalimat 11, subjeknya pemerintah, P-nya bisa membuat, O-nya dari upaya sampai kemasan SPO. Sisanya yang ada di opsi, kalimat 1 itu SPOK, kalimat B itu kalimat 4 itu SPPLK, kalimat 5 itu KSPK, dan kalimat 9 adalah SPPL. Nah, itu dia pembahasan dari PPU di TO UTBK 6. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan bisa membantu mencerahkan soal-soal atau materi yang masih membingungkan. Kakak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.